Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk 3 lokasi, yaitu Jakarta, alhamdulillah bersama Bapak Joni Plate juga baru hadir di Agenda Jo ya Pak ya. Dan beliau dengan kekuatan penuh semua, yaitu yang saya hormati hari ini. Bersama saya Septri Tangkari, Bapak Ibu semua, izinkan saya mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Anang Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, yang telah berjuang terus ya Pak ya untuk Indonesia maju dalam 4G-nya. Yang kami hormati Ibu Fatihah Matan, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kominfo. Yang kami hormati Bapak Penguasa Daerah, yaitu Bapak Haji Aksan, Kepala Desa Komodo yang berada di Desa Komodo juga. Dan Ibu Latifah Marina Al-Ansori di Desa Komodo, karena memang hari ini kita bisa 3 wilayah ini bisa tampil bersama-sama. Alhamdulillah, itulah kekuatan dari pembangunan BTS 4G yang ada Pak. Jadi dengan adanya BTS 4G ini memberikan dampak yang cukup besar ya Pak. Wakil Bupati ya, Pak Wakil Gubernur, karena memang ini adalah rumahnya Indonesia, bersuara dari seluruh jejaring Indonesia. Baik Bapak yang saya hormati, di Desa Komodo telah dilaksanakan Pak Menteri tadi acara seremonial dan juga pembacaan doa. Dan sekarang kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan Direktur Utama pada Bapak Anang Latif. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Anang, silakan. Terima kasih Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Selamat sore Bapak Menteri yang kami banggakan, Pak Joni Plate. Selamat sore. Selamat sore juga kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Yosef Maisoy. Selamat sore Pak. Ya, kami laporkan pertama-tama video konferensi ini Pak bisa berjalan dengan baik atas kerjasama kami dengan mitra bakti, yaitu PT Telkom, PT Telkomsel, PT BTP, dan PT Pola. Jadi kelancaran acara ini tentunya tidak bisa terlepas dari kerjasama dengan mitra-mitra kami. Adapun BTS yang akan kami resmikan ini adalah bagian dari program 21 pembangunan BTS untuk destinasi super prioritas yang dibangun pertama-tama ini di 18 diantaranya di Provinsi NTT dan 3 sisanya di Provinsi NTB. Nah, untuk Kecamatan Komodo sendiri sudah dibangun sebanyak 4 BTS dan ini yang diresmikan berada di Desa Komodo. Tentunya saya berkenalan ya dengan Pak Kades barusan, Pak Haji Aksan menceritakan. Bahkan di sini pun sudah hadir juga akses internet untuk kantor kepala desa Pak ya. Jadi Pak Menteri dengan adanya internet gratis di sini, kabarnya Pak Kades menceritakan warga yang jaraknya 2 km dari desa sini mendekat demi mendapatkan sinyal gratis. Jadi kebutuhan ini ternyata baru disampaikan juga nanti Pak Kades banyak kebutuhan lainnya. Kalau boleh berkenan Bapak Menteri, Bapak Wagub ini akan menyapa para mungkin calon-calon seperti Pak Joni Plate ke depan, seperti Pak Wagub ke depan. Silakan menyapa. Ya, ini begitu antusiasnya para warga di sini, Pak Menteri, Pak Wagub, ya, jika anak-anak ini menyaksikan seperti apa yang namanya video conference. Ini seolah membuat kita yang berada lokasi yang sangat jauh menjadi hanya di depan mata. Mungkin selanjutnya kami persilakan Pak Desa, Pak Jaksan untuk menyampaikan apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada Bapak Menteri dan Bapak Wakil. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menteri Kominfo, saya selamat Pak Desa dan segenap masyarakat Komodo mengucapkan terima kasih yang saya tinggi-tingginya
atas bantuan internet di desa wisata. Dan juga kami mengucapkan juga kepada Bapak Presiden Jokowi, yang telah mendirikan atau membangun satu listrik yang dibangun pada tahun 2017. Untuk itu kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wakil NTT, mengucapkan terima kasih juga atas kehadirannya di Labuan Bajo pada sore hari ini, juga kepada Bapak Direktur Utama Bakti yang telah mewakili Bapak Menteri hadir bersama-sama kami di sini dan seluruh masyarakat desa Pulau Komodo. Oleh sebab itu Bapak Menteri, jadi keluhan masyarakat yang selama ini ada 2 dermaga yang telah dilalui oleh Bapak Direktur Utama dan juga ibu-ibu juga goyang, hampir jatuh. Goyang dia kayak dinduk. Itu Bapak Menteri. Jadi keluhan ini sudah beberapa tahun untuk itu juga alhamdulillah sekarang kita langsung bisa Bapak Menteri berkaitan mendekati dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi Bapak Menteri, juga kami berterima kasih dengan adanya internet WiFi di desa kami yang itu bukan desa, tapi masih ada keluhan juga karena jarak jauhnya dari kantor ke sana yaitu 2 kilometer, 2 kilo. 2 kilo, jadi juga rame-rame anak-anak itu yang namanya studi di kantor desa Bapak Menteri, jadi mengganggu. Maksudnya itu masih ada 3 tempat yang bisa dibangun ketika Bapak Menteri dapat diterima itu internetnya. Juga di SMP Sapat Desa Pulau Komodo ada keluhan kepala bapak sekolah tadi itu keluarnya mungkin perlengkapan seperti laptop itu yang dia sampaikan tadi itu mungkin saya menyampaikan Bapak Menteri. Juga banyak hal-hal yang ada mungkin dapat diterima juga apa yang saya sampaikan pada hari ini itu dermaga. Mungkin kalau Bapak Menteri datang untuk sini mungkin bagaimana nantinya. Jadi oleh sebab itu kami minta Bapak Menteri. Terima kasih Bapak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala Desa. Terima kasih Pak Anang yang telah memberikan sambutan untuk hari ini, dan kita lanjut kepada Bapak Wakil Gubernur NTT Pak Bapak Yosef Mengsoi. Beliau telah memberikan dampak yang besar membangun NTT dari Sabang ya Pak ya, dari ujung hulu dan hilir, dan mudah-mudahan untuk pembangunan BTS 4G ini memberikan dampak yang lebih luas lagi. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam. salve, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Menteri Kominfo. Saya biasa panggil dengan adik saya Bapak Joni. Adik baru bapak lagi, ini yang memang itu luar biasa. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Bakti, Pak Latif. Yang saya hormati Ibu Direktur, Ibu Latifah, Bapak Kepala Desa yang saya hormati. Saya sudah lama belum datang lagi ke Komodo. Salam untuk masyarakat di Komodo. Salam Pak Abdul Hakim, Abdul Rahim, semua ada di situ. Saya lihat tadi ada di situ. Salam semua untuk Pak Haji di situ. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Menteri Kominfo yang sudah sangat memperhatikan Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, saya kira tidak henti-hentinya masyarakat NTT harus berdoa khusus untuk Presiden Republik Indonesia dan para menteri, khususnya juga Menteri Kominfo, supaya selalu sehat, bugar, segar, dan diberikan kekuatan dan rahmat untuk membangun Indonesia ini. Pak Menteri yang saya hormati, memang sekarang zamannya digital Pak. Tanpa digital pasti kita tidak mungkin
akan berkembang, apalagi di daerah-daerah yang namanya pusat pariwisata. Pemerintah NTT memberikan prioritas utama kepada pariwisata sebagai penggerak utama pariwisata. Oleh sebab itu, kalau di dalam pariwisata tidak ada digital, tidak ada internet, maka sia-sialah pariwisata itu. Seperti sekarang, Bapak Kepala Desa bisa lihat sendiri, Bapak Kepala Desa di Komodo, Bapak Menteri di Jakarta, kami di sini, kita bisa saling berpandangan. Kalau dulu mana bisa? Pada tahun 2004 saya ke Komodo, kita mesti suruh dulu satu orang dari Labuan Bajo ke Komodo dulu tanya di sana sudah ada orang atau belum. Baru kemudian datang ke sini, baru kasih tahu kita, baru kita ke sana. Oleh sebab itu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kemudian kepada Presiden Republik Indonesia, ketiga kepada Menteri Kominfo beserta jajarannya, keempat dan tidak kalah pentingnya adalah kepada Bakti. Pak Latif, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semakin banyak membangun di NTT, semakin banyak pahalanya yang dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena NTT ini lebih dekat dengan matahari, Pak. Kalau di Amerika orang bilang go to west, di Indonesia go to east, Pak. Kata timur tuh hanya ada di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur, Pak. Tapi kalau timurnya itu di Nusa Tenggara Timur. Jadi sudah tepat, Pak Latif. Bangunlah sebanyak mungkin di Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia ini pasti akan makmur karena Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari Indonesia. Terima kasih juga kepada Pak Menteri yang memang tidak henti-hentinya. Pak Menteri ini asam adenolit fosfat dan kritikal fosfatnya kuat sekali. Kemarin tadi baru datang ke Labuan Bajo, sekarang pulang lagi ke Jakarta. Jadi kita berdoa supaya sehat terus, karena asam adenolit fosfat, kritikal fosfatnya sangat bagus. Saya kira itu aja, Ibu Direktur. Saya kira hanya sekian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Gubernur atas sambutannya. Dan saat ini waktu yang kita tunggu-tunggu dan seluruh masyarakat di Desa Komodo menunggu sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang kepada Bapak Ibu Bupati, kami persilakan Bapak untuk menyapa seluruh masyarakat di Pulau Komodo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Salam bagi kita semuanya. Kakak HE Wakil Gubernur NTT yang saya hormati, Anang dan seluruh jajaran direksi serta keluarga besar Kominfo yang sekarang berada di Nusa Tenggara Timur, yang saya banggakan, Kades dan masyarakat, Pak Haji Aksan dan masyarakat sana serta anak-anak saya, generasi Z, generasi baru, generasi milenial Komodo yang saya kasihi. Yang pertama, tentunya kita patut berbangga dan berterima kasih kepada Bapak Presiden ya, yang mempunyai komitmen yang kuat ya, untuk mendorong transformasi digital di Indonesia. Bahkan dengan kejadian darurat kesehatan COVID-19 ini, justru transformasi itu mendapat angin baru, angin segar, yaitu akselerasi ya, percepatannya. Dalam rangka akselerasi transformasi digital ini, maka tentu yang pertama yang harus kita selesaikan adalah tersedia dan tergelar dengan baik infrastruktur TIK, ya, infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi secara merata di seluruh tanah air. Tahun 2020 ini Kominfo melalui PLU Bakti sudah membangun 1.209 BTS aktif. Dan untuk bisa aktif tentu harus bekerja bersama-sama dengan rekan-rekan mitra kerja operator seluler.
Jadi hari sore ini juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan operator seluler yang proaktif untuk memastikan BTS pasif yang dibangun oleh Kominfo jadi aktif ya dengan tersedia dan tergelarnya signal 4G. Kebijakan Kominfo yang adalah membangun BTS 4G sebagai basis transformasi digital yang punya kecepatan yang lebih baik dari 3G. Jadi mulai sekarang yang ada adalah 4G. Tahun 2021 nanti akan dibangun 4.200 BTS 4G di seluruh Indonesia di wilayah 3T. Dan tahun 2022 akan dibangun 3.704 BTS 4G di seluruh Indonesia atau keseluruhannya sejumlah 9.113 BTS pasif, dan dalam kerjasamanya bersama-sama dengan operator seluler menjadi aktif tersedianya sinyal 4G secara merata di seluruh wilayah 3T. Dalam kerjasama dengan operator seluler untuk wilayah non 3T atau wilayah komersial, saya tentu berharap kerjasama ini ya secara simultan kita bisa menyelesaikan 3.435 ya BTS untuk 3.435 desa di wilayah non 3T atau wilayah komersial yang menjadi area atau wilayah penugasan bagi operator seluler. Ya, dengan demikian harapan saya ya bersama-sama operator seluler pada tahun 2022 nanti seluruh Indonesia, seluruh desa dan kelurahannya sudah tersedia BTS sinyal 4G ya yang memadai. Dengan demikian akselerasi transformasi digital bisa kita lakukan. Nah, khusus untuk Nusa Tenggara Timur ada 427 desa yang belum tersedia sinyal 4G wilayah 3T ya, yang tentu termasuk di dalam pembangunan 2021 dan 2022 nanti. Ya. Dan kali ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka mendukung ya destinasi wisata super prioritas, destinasi premium, Kominfo memberikan dukungan yang kuat melalui BLU Bakti dengan 18 BTS ditambah tentu dengan BTS 4G lainnya yang dibangun oleh operator seluler. Pesan saya kepada Bapak Kades dan para masyarakat, khususnya kepada para siswa di sana untuk menjaga dengan baik infrastruktur yang dibangun ini. Ini masa depan, ya, dan memanfaatkannya dengan baik. Ya, tadi bagus sekali bahwa masyarakat sudah menggunakan akses internet di kantor desa, tidak saja untuk pelayanan pemerintahan desa, tapi aktivitas ekonomi masyarakat. Juga tadi Pak Haji, ya Pak Kades, Pak Haji Aksan menyampaikan para siswa juga sudah menggunakannya, itu hal yang baik, ya. Karena apa? Akses internet Wi-Fi maupun BTS disediakan, ya tidak saja untuk pelayanan pemerintahan, tapi juga aktivitas masyarakat, baik itu aktivitas ekonomi, ya, pendidikan dalam hal ini teleeducation, kesehatan, ya, telehealth, ya, dan aktivitas lainnya, sehingga ini harus kita manfaatkan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama kita semuanya. Nah, tidak saja untuk Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tetapi untuk seluruh Indonesia. Sekali lagi Pak Kades, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan masyarakat di desa Komodo sana, kecamatan-kecamatan di sana, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Indonesia. Tadi harapan Pak Kades untuk menyampaikan saya akan menuliskannya kepada Menteri PUPR, ya, terkait dengan infrastruktur fisik, dermaga dan seterusnya. Tetapi ingat, saat ini Pak Presiden
yang mempunyai perhatian yang tinggi untuk membangun secara besar-besaran infrastruktur ya dalam rangka destinasi super premium di Manggarai Barat, di Labuan Bajo, di Komodo. Ya, untuk itu marilah kita bersama-sama mengambil bagian di dalamnya, memberikan dukungan sepenuhnya sehingga pembangunan ini bisa berjalan lancar dengan tidak kesampingkan atau dengan kata lain mengutamakan juga peran serta dan partisipasi masyarakat. Saya tetap berkeyakinan bahwa pembangunan yang sukses apabila pelibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif di dalamnya. Masyarakat jangan sampai menjadi penonton, tetapi menjadi partisipan aktif pembangunan nasional kita, termasuk di Komodo. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Merdeka. Merdeka. Salam sehat. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Joni Plate, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika. Dan di sini telah hadir bersama-sama kita juga banyak wartawan yang ada di Pulau Komodo. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Menteri maupun kepada Pak Wakil Gubernur. Kami persilakan teman-teman wartawan, silakan. Kita buka pertanyaan sesi pertama, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Baik. Ya, selamat sore Pak Menteri, saya Martin Nun dari Berita 1 TV Labuan Bajo. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan jaringan internet di berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai Barat ini, termasuk Manggarai juga, maaf di kampung kelahirannya Pak Joni Plate, Pak Menteri. Jadi saat ini jaringan juga masih tadi diistilahkan lele. Dan kami selama ini cukup mengalami kesulitan pada saat misalnya mengirimkan berita karena jaringannya cukup sulit, susah begitu. Nah itu hampir terjadi merata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Begitu. Nah pertanyaan saya Pak Menteri, apakah Pak Menteri bisa menjamin dan tidak dalam waktu singkat ini jaringan di Manggarai Raya ini bisa diatasi Pak ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Martin. Menjamin dalam waktu singkat, justru karena tidak ada sinyalnya maka dibangun sekarang. Ya, kita inginkan semuanya menjadi baik, tetapi ini bukan simsalabim ada sulap, bukan. Ini pembangunan fisik infrastruktur. Pembangunan fisik infrastruktur itu butuh ya peran teknologi, peran sumber daya manusia yang terampil, dan kerjasama lintas sektor di daerah. Nah, Kominfo telah menyiapkan roadmap-nya. Dan tadi saya sudah sampaikan, kita harapkan tahun 2022 seluruh infrastrukturnya sudah terbangun. Dan dalam rangka itu bukan sekedar membangun, tetapi bagaimana kerjasama lintas sektor untuk menyelesaikannya dengan baik. Sebagai contoh, membangun bandara, pelabuhan, jalan, kita lihat dengan mata kepala, saksikan sendiri secara fisik.